pagi teman-teman. Semoga kalian sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Teman-teman, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ancika. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini kami boleh berkumpul kembali memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ancika, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Lisna. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Tanganku hendak kupakai. Ku
Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, untuk kami kembali memuji memuliakan Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tapi nanti Ibu Lisna hanya akan membaca ayat yang ke-5 ya. Ibu Lisna hanya akan membaca ayat yang ke-5. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Ibu Lisna beri judul cerita kita yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara dengan kata berkenan, berarti berkenan itu adalah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak didapati kesalahan padanya. Nah, itulah yang terjadi pada Hizkia. Hizkia adalah orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Ibu Lisna bertanya siapa yang pernah sakit? Mungkin anak-anak di rumah menjawab, saya pernah gitu ya. Nah, kita pernah sakit. Dan mungkin sakit kita itu mungkin flu, batuk, atau penyakit yang lain. Tapi kita bersyukur kita disembuhkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai sekarang ini. Nah, Hizkia juga pernah sakit. Ketika dia sakit, dia dikatakan bahwa dia sakit itu hampir mati, ya. Dia hampir mati. Malahan Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yesaya untuk datang kepada Hizkia dan menyampaikan bahwa Hizkia, berikanlah pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena engkau sebentar lagi akan mati. Waktu Hizkia mendengar bahwa dia tidak akan lama lagi hidup, dia merasa sedih. Dia sedih sekali, dia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kepadaku. Aku seorang yang setia kepadamu. Aku seorang yang melakukan perintah-perintah-Mu dalam hidupku." Kemudian setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis. Dia menangis dengan sangat sedih kepada Tuhan karena hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari kisah Hizkia ini kita mau melihat bahwa Hizkia adalah seorang raja yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz, ya. Ahaz ayahnya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi berbeda dengan Hizkia. Hizkia lahir dari seorang ayah yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi Hizkia tidak mengikuti apa yang ayahnya lakukan, tetapi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, kita lihat bahwa dia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Tuhan menyertai dia. Apa yang dilakukannya Tuhan menyertainya. Tuhan membuat dia berhasil ketika dia dalam berperang. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika di tengah-tengah situasi yang tidak ada harapan hidup lagi baginya, dia sangat-sangat sedih karena sebentar lagi akan meninggal. Dia di situ tetap datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana jawaban Tuhan kepadanya. Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab doanya. Karena apa? Yang pertama, yang membuat hidup Hizkia berkenan di hadapan Tuhan adalah yang pertama, karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa lihatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-5, ya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Nah, di situ dikatakan baik sebelum dia, sesudah dia, tidak ada yang sama seperti dia. Kita lihat bahwa Hizkia
Hizkia memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak mengikuti ayahnya yang melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Dia ada di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, tetapi dia tidak melakukan itu. Malahan dia menghancurkan berhala-berhala yang ada. Dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Kita lihat Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, yang membuat hidupnya berkenan kepada Tuhan, karena ia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita bisa lihatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-6. Ia berpaut kepada Tuhan, ia tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Nah, kita lihat bahwa Hizkia dia tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Dia tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Dia selalu taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, maka ketika di pasal 20 dia mengalami sakit dan hampir mati, dia waktu mendengar berita ketika Yesaya menyampaikan bahwa sampaikan pesan terakhirmu, kamu tidak akan sembuh lagi, kamu akan mati. Dia sedih, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan menambahkan usianya, Tuhan menyembuhkan dia, bahkan menambahkan usianya menjadi 15 tahun. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan cerita dongeng, tapi ini kisah di mana Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki hidup seperti Hizkia, Raja Hizkia yang senantiasa percaya kepada Tuhan dan dia senantiasa taat melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati dia, Tuhan menambahkan umur kepadanya, Tuhan menyembuhkan dia dari sakitnya, Tuhan membuat dia berhasil dalam apapun yang dilakukannya. Maka di pasal 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 7 dikatakan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Nah, kita lihat bahwa maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar seperti Hizkia, memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi kita yang sangat-sangat tidak ada harapan lagi, di situ Tuhan dapat menyatakan kuasanya bagi kita. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita tetap setia dan taat melakukan perintahnya dalam hidup kita, tanpa menyimpang dari ajarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami dapat belajar seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia, Tuhan menambahkan umur panjang kepadanya. Dan walaupun di tengah-tengah situasi di mana dia tidak memiliki harapan, tetapi Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepadanya. Dan kami mau belajar seperti Hizkia, yang selalu setia kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba mau berdoa untuk seluruh siswa-siswi kami, dari kelas 1 sampai kelas 5. Tuhan memberkati mereka. Memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam kegiatan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan jaga pelihara mereka. Lindungi mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan selalu bagi mereka. Terlebih berikan mereka hati yang senantiasa taat dan takut kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami terkhusus berdoa untuk kakak-kakak kelas 6, di mana akhir semester ini mereka mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi ujian-ujian. Biarlah Tuhan memperlengkapi mereka, berikan mereka roh kerajinan, roh ketekunan dalam mempersiapkan diri dalam belajar, sehingga anak-anak kami di kelas 6 mereka boleh berhasil semua dalam pendidikan mereka dan memperoleh nilai yang memuaskan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan cita-cita mereka selanjutnya untuk melanjutkan pendidikan mereka, Tuhan pun memberkati mereka sehingga mereka boleh
menempuh pendidikan dan melanjutkan pendidikan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati sekolah kami, Sekolah Kristen Sunodia. Dari KBTK sampai SMA, Tuhan memberkati Bapak Ibu guru kami, memberkati pengurus yayasan, memberkati orang tua kami, dan memberkati seluruh siswa kami. Biarlah Tuhan lindungi, jaga, pelihara, dan memberkati kami semua, sehingga kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap jaga kesehatan,